Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sore ini kami datang ya Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus Tuhan. Satu motivasi kami sore hari ini berjumpa dengan Tuhan. Bila Engkau disenangkan oleh setiap ucapan syukur yang mengalir dari hati kami Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya kami akan terus menyembah, meninggikan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan selamanya. Yuk sama-sama kita sembah Dia, naikkan syukur kita, ucapkan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau hadir di sini. Seperti Raja Daud yang begitu rindu datang di bait Tuhan, demikianlah setiap kami sore hari ini. Kami haus, kami lapar akan hadirat Tuhan. Izinkan setiap kami Tuhan tidak hanya menyembah Engkau, tapi izinkan setiap kami bertemu muka dengan muka di ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Mendengarkan suara-Mu yang lembut ya Tuhan. Menuntun kami, mengajar setiap kami, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapakku rindu
menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapa, kami pinta sore ini, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang. Yuk angkat tangan kita, katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama kita pujikan dari awal. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Ini pinta kami ya Tuhan Yesus. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Yang rindukan Tuhan, angkat tangan kita, katakan bertemu muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, selalu diam dalam bait-Mu. Dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu, kami rindu selalu. Kami mau terus bertemu muka dengan muka ya Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sore hari ini limpahkan kasih setia-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan kemurahan-Mu di tengah kami Tuhan Yesus.
Sebab kami yang mencintai hadirat-Mu ya Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang Kau limpahkan di bait kudus-Mu. Sebab itu kami datang menyembah, sebab itu kami datang memuji, meninggikan Allah kami yang hidup. Shetekera bakaya lava 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 shikira bataka lava 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 lava. Ya kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam Setiap kita yang rindu sore hari ini, bolehkah sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi, katakan di hadapan Tuhan, bertemu muka. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari ini Tuhan, dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait sampai selama-lamanya Tuhan Yesus, diam dalam bait-Mu. Kami mau berdiam, kami mau bersekutu kepadamu. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab itu kami sembah, sebab itu kami puji Yesus selamanya. Mari sama-sama bawa suara kita, angkat pujian kita yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Senangkan hatinya dengan ucapan syukur kita, senangkan hatinya dengan puji-pujian yang mengalir dari hati kita yang mengasihi Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan, berjumpa denganmu.
Shigera bala 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 bala. Shigina mata kaya bara 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 bala 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 bala. Yuk sesaat mari sama-sama kita menyembah Dia di dalam roh. Mari sama-sama kita berkata-kata bagi Tuhan Yesus. Shatakala bala 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 bayara bara 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 bala 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 bala. Shikera batakaya rabala bala 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 bara bayara bara 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 bara. Shetekena makaya la bala 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 bala. Shikera bara bala 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 bala. Memerintah di tempat ini ya Tuhan Yesus. Memerintah Roh Allah di tempat ini ya Tuhan. Syakara bala 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 bala. Shatakana makaya bala 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 bala. Shakala bala bala ya. Memerintah di tempat ini ya Tuhan kami. Berdaulat di tempat ini ya Allah kami yang hidup. Shatakala bala 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 bala. Yes God Jesus. Yes God Jesus. God He reigns. God He reigns. Holy is the Lord of heaven. God He reigns. God He reigns forevermore. God He reigns. God He reigns. Holy is the Lord of heaven. God He reigns. God He reigns forevermore. God He reigns. God He reigns. Sing it out. God He reigns. Holy, holy are you, Lord. He's the Lord of heaven. God He reigns. He reigns. Angkat tangan kita tinggi, sing God He reigns. God He reigns. Come on. God He reigns. Holy is the Lord of heaven. God He reigns forever. Yuk buka kedua tangan kita tinggi, sembah Dia. Shetekena makaya la bala 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 bala. Kudus kuduslah Engkau Allah semesta alam, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jesus is name. Ya. Shatakala bala 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 bala. Shigera bala 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 bala. Hadir di tengah kami Tuhan. Berdaulat pujian penyembahan kami sore hari ini. Shakala bala 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 bala. Shigera bala 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 bala. Yes God Jesus, I will sing, I will sing His praises forever. I will sing, I will sing
His praises forever. God, He reigns. God, He reigns. Holy is the Lord of heaven. God, He reigns. God, He reigns forevermore. Di surga ada ke-24 tua yang mengelilingi tahta Allah. Mereka melemparkan mahkotanya, mereka melemparkan kesombongannya, kedudukannya, hartanya, prioritas hidupnya hanya untuk menyembah Tuhan. Dan dia berkata, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Berapa di tempat ini yang percaya kita adalah orang-orang yang akan dijemput Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yuk kasih tepuk tangan. Orang-orang yang menang, orang-orang pemuji penyembah yang akan menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan lebih lagi, lebih lagi. Saya ajak sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya. Yuk sama-sama angkat tangan kita tinggi, katakan di hadapan Tuhan, God you reigns. God God, He reigns. God, He reigns forevermore. God, He reigns. God, He reigns. Come on. Woo! Holy, holy are you, Lord. Holy is the Lord of heaven. God, He pemuji penyembah-Mu ya Tuhan, yang hari-hari Kau pakai tidak hanya menyembah Engkau, tapi Engkau percaya melalui hidup kami, kehidupan penyembahan kami. Tuhan pakai kami itu menjadi penuai-penuai di akhir zaman, menuai ladang-ladang jiwa-jiwa yang telah menguning. Dan kami percaya inilah waktunya bagi setiap kami yang siap dipakai Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dan janganlah terlena muslihat iblis. Ladang-ladang telah siap untuk dituai sekarang. Mari bergerak maju runtuhkan siasat iblis. Allah ada di tengah kita, siap dilepaskan. Mari
jiwa dari gelap ke terang. Tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Katakan kanan kirimu, bersiap dan janganlah terlena. Tipu muslihat iblis, ladang-ladang telah siap untuk dituai sekarang. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita. Siap mari sama-sama kita bergerak. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita. Sekarang bersoraklah. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Yang percaya kita dipakai Tuhan, katakan amin. Yuk sama-sama. Mari bergerak maju runtuhkan siasat iblis. Kuasa Allah ada bersama kita. Siap, yuk sama-sama bergerak. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita. Sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Sekarang haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 di SICC Tower lantai 11 diadakan peringatan hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA yang ke-10. WPA yang pertama diadakan di SICC Sentul International Convention Center pada tahun 2012 dengan tema The New Wave is Coming. Ayat emasnya dari Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Pengertian yang saya dapatkan adalah bahwa WPA tahun 2012 yang pertama ini mendeklarasikan akan datangnya suatu gelombang yang baru dari pencurahan Roh Kudus. Ini akan terjadi secara besar-besaran dan akan memenuhi seluruh bumi. Setelah WPA yang pertama ini selesai, saya masuk dalam proses Tuhan selama sekitar 6 bulan. Saya baru tahu bahwa ini merupakan persiapan bagi saya untuk mendeklarasikan tentang dimulainya Pentakosta yang ketiga dalam konferensi Empower 21 di SICC Indonesia pada tahun 2013. Jadi sekitar 1 tahun setelah diadakannya WPA yang pertama. Saya baru mengerti bahwa Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Itu sebenarnya merupakan dasar pengertian tentang Pentakosta yang ketiga. Pengertian Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu pengertian yang Tuhan berikan tentang hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini adalah bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta yang ketiga. Ini berarti
Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, dan salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita, agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Di mana ini juga pesan kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street. Hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang kedua ini juga dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyatnya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Saya percaya dengan Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dan Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diperhatikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Melalui hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini, Tuhan memberikan 3 pesan yang sangat kuat. Pesan yang pertama, Rick Riding, hamba Tuhan dari Menara Doa Sukat Halel Yerusalem, memberikan kunci antik dari kota tua Yerusalem kepada saya. Rick Riding bernubuat bahwa kunci antik ini dari kota tua Yerusalem ini untuk mengakui bahwa Tuhan telah menaruh kunci Daud
di atas bahu saya untuk membuka pintu gerbang agar kemuliaan Tuhan bisa kembali ke Yerusalem dari timur, dalam hal ini dari Indonesia. Kalau saya berbicara tentang kunci itu diberikan kepada saya, itu berarti Tuhan berikan kepada kita semua. Nubuatan ini sesuai dengan nubuatan dari Cindy Jacob yang diucapkan di SICC pada tahun 2018 dalam konferensi Empower 21. Cindy Jacob bernubuat bahwa saya atau kita semua adalah messenger of the third Pentecost. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Saya percaya hari-hari ini gerakan dari Pentakosta ketiga sedang bergerak dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya! Pesan yang kedua adalah pesan mengenai hari Pentakosta tahun 2033 yang diperkatakan oleh 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican. Billy Wilson dari aliran Pentakosta mewakili Empower 21 dan Oral Roberts University atau ORU menyampaikan visi dari Empower 21. Dia mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi ini akan diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta tahun 2033. Wow! Harap diperhatikan bahwa ini tidak berarti yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti percaya kepada Dia. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk memilih percaya atau tidak. Yang kedua, Rick Warren, seorang pendeta senior dari Saddleback, California Selatan, dari denominasi Southern Baptist Convention, juga berbicara tentang Pentakosta tahun 2033. Dia berkata tahun 2033 ada sebagai goal, tujuan, target untuk menyelesaikan amanat agung. Mengapa tahun 2033? Penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi atau Anno Domini yang disingkat AD atau AD yang berarti 2022 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 Masehi atau 0 AD, maka berarti dia mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi atau 33 AD. Karena Tuhan Yesus mati pada usia 33 tahun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun dan lama pelayanannya selama 3,5 tahun. Jadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus dibangkitkan pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus memberikan amanat agung pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang berarti dimulainya gereja pada tahun 33 Masehi. Kesimpulannya bahwa tahun 2033 yang hanya 11 tahun dari sekarang ini adalah yang pertama hari ulang tahun ke-2000 dari kekristenan. Yang kedua peringatan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga peringatan 2000 tahun pemberian amanat agung. Dan yang keempat peringatan 2000 tahun kelahiran gereja. Hamba Tuhan yang ketiga yaitu Nicky Gamble, seorang pendeta dari gereja Anglican dan juga sebagai founder Alpha Course, berkata bahwa tahun 2033 menjadi tahun yang unik bagi orang Kristen. Tahun ini menjadi tonggak yang penting bagi kegerakan-kegerakan yang ada. Tahun 2033 adalah hari ulang tahun ke-2000 kebangkitan Kristus. Roh Kudus memimpin untuk memastikan setiap orang di muka bumi berkesempatan mendengarkan Injil. Ketika saya mendengar pesan Tuhan melalui 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan
yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican. Terus terang saya tersentak. Sebenarnya saya sudah mendengar tentang pesan ini sejak tahun 2010, yaitu melalui Empower 21. Karena saya adalah co-chair dari Empower 21 Asia bersama Pastor Lawrence Kong dari Singapura. Terus terang ketika saya mendengarkan untuk pertama kali, saya meresponi hal ini biasa-biasa saja. Karena saya belum mendapatkan pengertiannya. Tetapi ketika saya mendengar pesan ini di hari ulang tahun WPA yang ke-10, melalui 3 hamba Tuhan ini, saya seperti mendapatkan sesuatu pengertian. Sehingga sekarang saya berkata, yes, I got it. Saya langsung diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu? Dan yang kedua kali, dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini dapat diartikan bahwa setelah amanat agung selesai, maka baru tiba kesudahannya. Harap diperhatikan bahwa ayat ini tidak berbicara pada saat amanat agung selesai, Tuhan Yesus langsung datang di saat yang bersamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun setelah amanat agung selesai? Hanya Bapa yang tahu. Katakan amin. Yang pasti, Pentakosta tahun 2033 yang berarti 11 tahun lagi. Ini merupakan pemicu supaya kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius untuk melakukan tugas utama kita. Yaitu untuk menyelesaikan amanat agung. Yang saya rasakan bahwa hari-hari ini hati saya lebih berkobar-kobar untuk menyelesaikan amanat agung. Saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengarkan pesan ini akan berkata, yes, I got it. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Pesan yang ketiga, yaitu tentang penanaman gereja baru. Akhir-akhir ini, pesan untuk menanam gereja baru sangat kuat. Bukan hanya di Gereja Bethel Indonesia, melalui ketua umumnya Pendeta Ruben Adi Abraham, tetapi juga di Church of God. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu, awal gereja kita GBI Gatsu, Tuhan menyuruh menanam gereja baru. Setelah saya membaca buku Peter Wagner yang berjudul Penanaman Gereja untuk Tuain yang Lebih Besar, penuntun komprehensif. Di situ dikatakan bahwa penginjilan paling efektif adalah dengan cara membuka gereja baru. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan memberikan tuntunan agar dalam membuka gereja baru itu, kelompok intinya dari cell group yang saat itu bernama Family Altar. Jadi 5 family altar menjadi satu gereja baru. 7 family altar menjadi satu gereja baru. 10 family altar menjadi satu gereja baru. Dan seterusnya.
Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, kita menanam lebih dari 200 gereja baru. Ternyata setelah itu, banyak dari gereja-gereja lain juga mengikuti menanam gereja baru. Terjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat dalam menanam gereja baru. Singkat cerita, lama-kelamaan visi membuka gereja baru makin lama makin kabur. Dan banyak cara-cara yang dipakai sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Akhirnya, melalui pandemi, penanaman gereja baru dengan cara-cara seperti itu dihentikan oleh Tuhan. Setelah 2 tahun pandemi, COVID-19 terjadi. Tiba-tiba Tuhan berbicara lagi agar menanam gereja baru. Dan goalnya adalah menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat yang ikut ibadah hari Minggu saja, tanpa memperhatikan kualitas kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Sekarang justru Tuhan menekankan tentang pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung melalui penanaman gereja baru. Saya mengajak saudara untuk melakukan perintah Tuhan ini, yaitu menanam gereja baru dengan goal menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Kita sudah mendengar pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya mau berdoa buat saudara. Agar Tuhan mengurapi kita semua. Dan pengurapan itu akan mengajar kepada kita. Apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengerti. Karena itu mari, angkat tangan kita. Katakan bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Horiala masyakara bara 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 bara. Horala bara 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 bara. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pengurapan Tuhan akan mengajar kepada kami. Kami akan menangkap benar-benar pesan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima pengurapan-Mu ya Tuhan. Kami terima. Oh, rala bara 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 bara. Oh Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ayo kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sampaikan boleh mengajar kepada kami tentang penyembah yang benar. Sebab kami percaya Engkau bukan mencari penyembahan, tetapi Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Bawa kami lebih dalam dimensi lebih dalam lagi. Jemaat-Mu lebih lagi mengasihi Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami semakin tajam dengan Tuhan. Dan kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami juga memberikan persembahan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan, persembahan dijalankan, pengumuman bisa ditayangkan.
Dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah Sekolah Minggu Suropati Kids juga diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di ruang gereja anak. Untuk itu, kami menghimbau saudara-saudari sekalian agar mengajak putra-putrinya untuk dapat beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu tersebut. Seminar akhir zaman bersama Pastor Aruna Wiryolukito dengan tema Kedatangan Tuhan Yesus di tahun 2033 diadakan pada hari Jumat 22 Juli 2022 pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat. Mari ajak keluarga, teman, dan kerabat Anda untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mengubahkan setiap kita dalam seminar akhir zaman online ini. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sehubungan dengan proses pembangunan Rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Berlin, maka untuk sementara waktu, seluruh kegiatan doa onsite meliputi doa fajar, rumah doa, menara doa, dan ibadah doa puasa akan digabungkan secara online dengan ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Untuk perkembangan dan pemberitahuan lebih lanjut akan kami umumkan di news ibadah raya Minggu serta sosial media GBI Suropati. Unit Pelayanan Anak GBI Suropati membuka kesempatan bagi saudara sekalian yang rindu melayani Tuhan di bidang sekolah minggu. Daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262 1700. Sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Maka sebagai gereja kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan Rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Berlin. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat juga menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 440 7777 033. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya,
atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Mari kita katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Hanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yang mau bersyukur mari angkat tangan kita katakan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita dengan suara yang terbaik kita katakan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yang percaya Tuhan baik, kita akan memasuki bulan yang baru. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk daripada penghujung daripada bulan ini, kami percaya musim yang baru telah tiba. Musim menuai telah tiba dalam hidup kami, dalam gereja kami, dalam pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Mari saudara siapkan hati saudara. Saudara buka hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan mandi dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.